Halo semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil review jurnal kami dengan judul pembuatan membran untuk pemisahan peptida. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok lain. Pertama, saya sendiri, Mitriana Leon dengan NPM 5218063. Yang kedua, Maria Asunta Talan dengan NPM 5218084. Yang ketiga, Maria A.S. Abi dengan NPM 5218083. Yang keempat, Crescencia Sike dengan NPM 5218042. Yang kelima, Emiliana Nesoko dengan NPM 5218029. Dengan dosen pengaku mata kuliah kami, Bapak Matius Stefanus Batu, SPD MSI. Selanjutnya kita lanjut pada materi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil review jurnal kami dengan judul pembuatan membran untuk pemisahan peptida. Kelompok Mitriana Leon, Maria Asunta Talan, Maria A.S. Abi, Crescencia Siki, Emiliana Neso. Pertama, pendahuluan. Membran polimer berstruktur nano adalah alat kunci dalam aplikasi biomedis seperti hemodialisis, pemisahan protein, dan dalam ilmu industri makanan dan pasokan air minum dari air laut. Untuk pembuatan membran industri, langkah penting adalah pengecoran larutan polimer, di mana polimer yang digunakan terdiri dari dua, yaitu polimer polisulfon dan polimer polietersulfon. Dari kedua polimer tersebut digunakan dalam pembuatan membran, namun dapat menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, maka dibutuhkan alternatif baru. Salah satu alternatif yang digunakan adalah alternatif hijau untuk pembuatan membran, di mana polimer polisulfon dan polietersulfon larut dalam cairan ionik tanpa penambahan pelarut organik lain, di mana cairan ionik telah dipolimerisasi sebagai bahan membran untuk pemisahan gas. Yang kedua, metode. Yang pertama, solusi termodinamika. Parameter pelarutan Hansen untuk cairan ionik DP dan EMIM ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah. Yang kedua, solusi kinetika. Kinetika pemisahan fase ketika larutan pengecor yang berbeda direndam dalam air, dievaluasi dengan pengukuran transmitansi menggunakan peralatan Curie 500 UV Visnir, Agenat 16 WT%, larutan PES dalam MMD, EP, MMP, DMAC, dan DMF dicetak pada plat kaca yang membentuk lapisan setebal 150 mikro yang direndam dalam kuvet kaca berisi air. Perubahan transmitansi mulai dari saat perendaman dalam air hingga mencapai nilai konstan dimonitoring sebagai fungsi waktu pada 600 nanometer. Metode yang ketiga adalah persiapan sampel. Yang pertama, PES atau polietersulfon dengan konsentrasi 8, 12, 14, dan 18% dilarutkan dalam cairan organik pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian NMP atau N-metil 2-pirolidon dan DMAC atau dimetil asetamida, DMF atau dimetil formamida pada suhu 60 derajat Celcius diaduk selama 24 jam. Solusi polimer diletakkan pada plat kaca dengan menggunakan pisau dan direndam ke dalam penangas air untuk menginduksi inversi fasa dan pembentukan pori. Yang keempat, karakterisasi membran. Morfologi membran dapat diamati pada FEI Quanta 200, 600, dan Nova Nanofield Emission Scanning Electron Microscope atau FESEM. Membran dibekukan sampai kering untuk menghindari keruntuhan pori.
Membran dipecahkan dalam nitrogen cair dan dilapisi dengan iridium. Permeansi air dan PEG diukur di bawah 2 bar dal sel filtrasi dan dihitung menggunakan persamaan yang tertera pada slide ini. Yang kelima, pencernaan protein dan analisis peptida. Albumin serum sapi atau BSA dicerna menjadi peptida dan dievaluasi dalam percobaan membran sel filtrasi buntu. 500 gram BSA atau albumin serum sapi dilarutkan dalam 8 molar urea tris HCl pH 8,5. Kemudian diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Protein dialkilasi dengan penambahan 40 milimolar iodoactamid dan diinkubasi selama 15 menit. Pemulihan cairan organik. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, air diuapkan dalam rotavapor pada suhu 90 derajat Celcius, 5 derajat Celcius atau dalam proses pendinginan. Kemudian dengan kecepatan putar selama 80 rpm di bawah 250 embar selama 2 jam. Larutan dimasukkan ke vakum pada suhu 130 derajat Celcius. Yang berikut magnesium sulfat atau MgSO4 ditambahkan ke dalam larutan untuk menangkap sisa air dan kemudian disentrifugasi dan Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pertama, solusi kinetika. Dari tabel ini menunjukkan diameter kumparan atau rata-rata Z dan polidispersitas yang diukur dengan DLS. Nah, DLS sendiri ini merupakan ukuran diameter hidrodinamik untuk larutan PES atau polieter sulfon 0,1% berat dalam pelarut yang berbeda, menghitung nilai Rg atau panjang gelombang dan C bintang atau persen berat. Nah, pada tabel ini menggunakan pelarut NMP atau N-metil-2-pirolidon, DMAC dimetil asetamida, DMF atau dimetilformamida, dan EMIM DEP atau polisulfon. Nah, nilai diameter pada pelarut NMP lebih besar, yaitu 17,3 plus minus 0,2 daripada pelarut lainnya. Dan untuk nilai PDI yang lebih besar adalah 0,23 pada pelarut EMIM DEP atau polisulfon. Dan panjang gelombang atau Rg dengan satuan nanometer. Di sini nilainya 6,6 dengan pelarut NMP lebih tinggi, dan untuk persen berat nilai yang lebih tinggi adalah pelarut EMIM DEP dengan nilai 15,4. Grafik ini menunjukkan transmisi cahaya relatif TR atau panjang gelombang 600 nanometer dari 16% berat larutan PES atau polieter sulfon dalam pelarut yang berbeda dicetak sebagai lapisan setebal 150 meter sebagai fungsi waktu setelah direndam dalam air. Yang kedua, reologi solusi. Grafik A menunjukkan viskositas larutan polieter sulfon 16% berat dalam EMIM DEP atau polisulfon hingga 500 kali lipat lebih tinggi daripada pelarut lain. Nah, dapat dilihat bahwa 16% dengan simbol bintang lebih tinggi dibanding pelarut lain. Nah, grafik B menunjukkan modulus penyimpanan G-aksen atau ukuran elastisitas pada 1 Hz dan regangan osilasi 10% sebagai fungsi suhu untuk larutan polieter sulfon EMIM DEP atau polisulfon 8-16% berat dan 16% berat polieter sulfon DMF atau dimetilformamida. Nilai absolut
G-aksen atau ukuran elastisitas lebih tinggi untuk larutan polieter sulfon 16% berat daripada 8% berat. Artinya keterikatan yang buruk antara kumparan. Dan grafik C menunjukkan kapasitas larutan untuk menghilangkan energi. Lebih seperti cairan dan kurang seperti gel pada rasio tinggi. Nah, G kutip per G aksen sangat tinggi untuk larutan polieter sulfon 16% berat dalam NMP atau N-metil 2-pirolidon, dan menurun dalam urutan sebagai berikut. NMP lebih besar dari DMAC, DMF lebih besar dari EMIM, DEP atau polisulfon dengan masing-masing nilai G kutip per G aksen sama dengan 193, 105, 79, dan 2 pada suhu 25 derajat Celcius. Dengan karakter gel larutan polieter sulfon dalam EMIM DEP karenanya lebih tinggi daripada pelarut lainnya. Gambar A, permeabilitas air. Untuk nano ultrafiltrasinya itu dia berkisar antara 0 sampai 200 liter. Sedangkan MWCO-nya dia berkisar antara 0 sampai 70 gram mol min 1. Sedangkan pada mikrofiltrasinya itu untuk permeabilitas airnya itu dia berkisar antara 0 sampai 2000 liter, sedangkan MWCO-nya berkisar antara 0 sampai 600 gram mol min 1. Sehingga untuk pertukaran permeasi MWCO dari membran yang dibuat dalam penelitian ini menggunakan larutan DMF atau dimetilformamida atau larutan yang berwarna merah. Sedangkan untuk gambar bagian B ini, untuk penolakan peptidanya itu dia berkisar antara 0 sampai 100%, sedangkan untuk berat molekul peptidanya itu berkisar antara 1000 sampai 3500 gram mol min 1. Yang berikut pemisahan peptida. Membran yang dicetak dari poliester sulfon atau metil imidazolum kemudian dapat diaplikasikan dalam pemisahan peptida dengan berat molekul berkisar antara 800 hingga 3500 gram mol min 1. Setelah dianalisis peptida dengan proteoimik, sehingga dapat dihitung peptida untuk setiap membran yang dapat ditemukan pada gambar B atau gambar bagian 7B, yang peptida BSA-nya itu lebih besar dari 1150 gram mol min 1 atau lebih dari 95%. Kemudian peptida dengan molekul berat lebih besar 2009 gram mol min 1 atau yang dapat ditolak hampir 100%. Yang berikut adalah gambar konsentrasi etil metil imidazolium di etil fosfat. Seperti yang kita lihat gambar di samping, kemungkinan pemulihan cairan ionik dari rendaman fabrikasi membran. Konsentrasi dalam semua langkah pemulihan ditunjukkan pada gambar 8. Konsentrasi awal dalam larutan limbah adalah 1,4%. Solusinya pertama kali dipekatkan dengan evaporasi putar, menghasilkan konsentrasi sebesar 87,4%. Kemudian penambahan vakum dan panas, konsentrasinya meningkat menjadi 95,5%.
Kemudian magnesium sulfat atau MgSO4 digunakan untuk menyerap sisa air, kemudian menghasilkan konsentrasi akhir 99,5%. Yang berikut adalah kesimpulan. Mengidentifikasi cairan ionik yang mampu melarutkan polieter sulfon sepenuhnya. Selain itu, menyusulkan sistem untuk pembuatan membran dengan pengenceran larutan dan perendaman dalam air. Proses ini sama sekali tidak mengandung pelarut yang mudah menguap dan oleh karena itu merupakan rute baru untuk pembuatan membran polieter sulfon. Proses ini ramah lingkungan. Solusi pengenceran yang diusulkan hanya menggunakan bahan kimia tidak berbahaya. Metode ini menjamin kelangsungan produk. Metode ini menjamin kelangsungan produksi membran polieter sulfon bahkan jika